Halo teman-teman pecinta satwa. Siapa di sini yang mengidolakan singa sebagai hewan buas yang keren? Si Raja Rimba ini punya tubuh besar dan terlihat sangar banget waktu berburu mangsa. Mereka cepat, kuat, dan greget. Kali ini aku akan memberikan beberapa informasi tentang singa yang membuatnya semakin terlihat gahar. Oke, langsung aja kita simak, tapi jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar dulu ya. Yang pertama, auman singa bisa terdengar hingga jarak 8 km. Perlu kalian tahu, singa merupakan salah satu hewan dengan suara paling keras di dunia. Ketika mereka mengaum, maka suaranya dapat terdengar jelas hingga jarak 8 km. Bayangin betapa kerasnya suara mereka. Tapi cuma singa jantan aja ya, soalnya yang betina suaranya nggak begitu keras. Dengan auman itu, singa dapat menunjukkan kehadirannya pada hewan di sekitar. Misalnya saja ketika hyena atau pesaing lain coba memasuki wilayah kekuasaan singa, maka mereka biasanya akan memilih untuk kabur ketika mendengar auman singa jantan. Dari suaranya aja sudah bikin merinding, seakan menunjukkan betapa mengerikannya singa tersebut. Beda dengan hyena yang suaranya mirip orang tertawa, auman singa seakan menggertak siapa saja yang mendengarnya. Suaranya emang pas buat Raja Rimba. Yang kedua, memelihara singa bisa bikin bangkrut. Bayangin aja, kebutuhan makan singa jantan dalam sehari sekitar 7 kg. Sementara betina 5 kg. Makanan mereka berupa daging. Kalau dagingnya harga 100.000 per kilo, maka jika memelihara seekor singa jantan, kita wajib menyiapkan uang sekitar 700.000 per hari hanya untuk makanan mereka. Jika sebulan, maka butuh uang sekitar 21 juta. Kalau mau memelihara seekor singa, setidaknya udah punya penghasilan di atas 30 juta. Jumlah singa yang ada di bumi diperkirakan sekitar 40 ribuan aja. Kalau dihitung rata butuh daging 5 kg per hari, maka si Raja Rimba ini sudah menghabiskan uang sekitar 20 miliar rupiah dalam satu hari hanya untuk makanannya saja. Bisa kita bayangkan betapa Tuhan Maha Kaya Raya. Yang ketiga, keluarga singa berbanding terbalik dengan manusia pada umumnya. Dalam sebuah keluarga, biasanya sosok ayah sebagai kepala keluarga yang bekerja keras memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Meski nggak semuanya kayak gitu. Tapi beda sama singa. Dalam sebuah kelompok singa, biasanya tugas betina yang harus memenuhi kebutuhan makan anggota kelompoknya. Mereka berburu dari pagi hingga sore hari. Kemudian mempersilahkan singa jantan sebagai pemimpin kelompok untuk makan duluan. Baru deh sisanya buat jatah betina dan anak-anak buat makan. Enak bener ya jadi singa jantan. Tapi perlu diketahui pula bahwa tugas singa jantan sebagai pemimpin kelompok juga berat. Mereka kudu menjaga anggotanya dari serangan hewan lain atau bahkan singa pesaing yang mau merebut daerah kekuasaannya. Tak jarang singa jantan harus bertarung hingga sekarat demi melindungi daerah kekuasaan dan kelompoknya. Sebenarnya singa jantan juga bisa berburu, tapi dengan tubuh besarnya itu, mereka akan kesulitan jika harus mengejar mangsa yang cepat. Yang keempat, singa adalah kucing termalas. Di antara keluarga kucing yang ada di dunia, singa adalah yang paling malas. Mereka biasanya tidur sekitar 16 hingga 20 jam dalam satu hari. Itu artinya waktu singa berburu dan melakukan aktivitas lain hanya sekitar 4 jam saja dalam sehari. Waktu istirahat yang terkesan sangat lama itu dipengaruhi juga oleh cuaca yang panas di Afrika sana, yang merupakan rumah terbesar bagi para singa. Meski tidurnya lama, singa tidak seperti para pengangguran yang kalau bangun cuma ongkang-ongkang kaki sembari main HP dan ngopi aja. Singa benar-benar memanfaatkan waktu singkatnya untuk mencari mangsa, mempertahankan wilayah, dan jika musimnya, maka mereka akan kawin terus-menerus seharian.
Oh iya, singa kuat banget karena bisa kawin hingga 100 kali dalam sehari. Kalian bisa lihat video sebelumnya yang membahas tentang hal itu. Linknya ada di deskripsi. Yang kelima, singa mirip seperti unta. Jika unta dapat bertahan hidup selama 8 hari tanpa minum, maka singa dapat bertahan hidup tanpa minum selama 4 hingga 5 hari. Pada dasarnya mereka akan selalu minum tiap hari jika ada air, tapi jika tidak ada air, maka mereka tetap bisa bertahan. Biasanya singa menyiasati kekurangan air dengan istirahat. Gak heran kalau singa bisa tidur hingga 20 jam perharinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari kehausan di cuaca yang panas. Yang keenam, alasan singa disebut sebagai si raja hutan. Sebenarnya sebutan raja hutan itu kurang tepat karena kebanyakan singa hidup di savana yang membentang, bukannya hutan rimba. Meski beberapa jenis ada yang tinggal di hutan atau gunung, misalnya singa di India. Sebutan raja hutan berasal dari orang zaman dulu yang mengira wilayah Afrika adalah hutan belantara, di mana singa jadi rajanya. Melihat keadaan wilayah Afrika yang terdapat banyak dataran luas yang dipenuhi rumput, maka sebutan yang pas adalah si raja rimba. Singa dianggap raja karena menjadi pemangsa puncak, di mana tidak ada hewan lain yang memangsanya. Kecuali dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, di mana terlihat hewan lain memangsa singa. Misalnya hyena, buaya, dan burung pemakan bangkai. Tapi untuk berburu singa sebagai santapan, sepertinya hewan-hewan itu harus berpikir ulang untuk melakukannya. Yang ketujuh, singa punya banyak musuh. Hyena dianggap sebagai musuh abadi singa karena kedua hewan ini sering terlihat bertarung, berebut mangsa dan wilayah hingga saling membunuh. Tapi sebenarnya ada banyak sekali hewan lain yang bisa mengancam singa di alam liar. Misalnya saja anjing liar Afrika, buaya, ular, gajah, badak, kuda nil, ratel atau honey badger, dan lain sebagainya. Hyena dan anjing liar dapat mengalahkan singa jika main keroyokan. Buaya akan menang jika bertarung di air. Sementara honey badger merupakan salah satu hewan yang paling nekat dan dianggap tak punya rasa takut. Meski kalah ukuran dan tenaga, biasanya singa akan menghindari hewan yang satu ini. Sedangkan predator lain seperti citah, macan tutul, jakal, dan hewan yang lebih kecil lebih memilih menghindari si raja rimba ini karena sadar diri akan ukuran dan tenaganya. Yang kedelapan, satu-satunya kucing yang mempunyai surai lebat. Selayaknya pria dewasa yang terlihat gagah dengan kumis, jenggot, dan berewoknya, singa juga punya rambut wajah yang bernama surai atau dalam bahasa Inggris disebut mane. Umumnya hanya singa jantan yang punya surai, meski ada pula singa betina yang tumbuh aneh dengan surai di kepalanya. Kabarnya di antara keluarga kucing, hanya singa jantan saja yang punya surai lebat. Beberapa jenis kucing lain memang punya rambut di sekitar wajah, tapi tak ada yang selebat singa. Keberadaan surai itu membuat singa terlihat lebih gagah dan jantan. Selain itu, para ilmuwan telah meneliti fungsi surai singa yang ternyata dapat membuat mereka terhindar dari serangan penyakit kulit. Yang kesembilan, singa adalah perenang yang hebat. Meski sebenarnya mereka sama seperti keluarga kucing lain yang tidak suka basah-basahan di air, tapi dalam beberapa situasi, ternyata singa bisa berenang dengan baik. Biasanya singa berenang saat menyeberangi sungai, meski kadang mereka nekat berburu di dalam air. Yang ke-10, anak singa terlahir buta. Singa merupakan hewan dengan pandangan mata yang tajam. Mereka bisa melihat dari jarak jauh, bahkan di kegelapan malam sekalipun. Tapi menurut penelitian, sebenarnya singa terlahir sebagai bayi yang buta. Anak-anak singa yang baru terlahir tidak bisa melihat selama 1 minggu. Setelah melewati masa berat itu, biasanya kemampuan mata singa untuk melihat akan tumbuh berkembang. Mengingat betapa berbahayanya alam liar dan lemahnya anak-anak singa yang baru lahir, biasanya para betina yang hendak melahirkan akan memilih untuk menyendiri dan menjauh dari kawanan demi bisa fokus merawat bayi-bayi kecilnya yang baru lahir itu. Hal itu dilakukan agar bisa hidup dan tumbuh menjadi singa yang gagah dan berani.
Tak ada bosannya jika membahas hewan yang satu ini, karena semakin dalam kita mengetahui informasi tentang singa, maka kita akan semakin kagum dengan mereka. Mungkin hanya itu sedikit informasi yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi kita semua. Terima kasih.